seharusnya saya tidak menjadi imam. Mohon maaf dan mohon izin kepada semuanya. Berhubung Al-Mukarram Haji Zarkasi meminta saya untuk menjadi imam, maka dengan sedikit terpaksa saya baru menjadi imam. Padahal sejatinya tidak boleh ya seorang tamu datang lalu mengimami salat. Subhanallah, saya mau ini. Buat apa namanya ini? Jawabnya sama aja. Baik, Bapak Ibu dan jemaah sekalian, saya teringat suatu kisah ketika Syekh Al-Imam Asy-Syafi'i kedatangan tuan guru Imam Malik. Tuan guru Imam Malik dan tuan guru Imam Syafi'i ini adalah guru dan murid. Yang menjadi gurunya adalah Imam Malik dan yang menjadi muridnya adalah Imam Syafi'i. Suatu saat Imam Malik berkunjung ke kediaman Imam Syafi'i. Padahal subhanallah, ini seharusnya muridlah yang berkunjung kepada guru, namun ini karena akhlaknya yang luar biasa dari Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i datang berkunjung kepada Imam Malik. Namun apa yang terjadi? Sebagaimana kita ketahui bahwa Imam Syafi'i itu adalah mujtahid yang mentakwakan bahwa qunut ba'da subuh adalah suatu amalan yang tidak pernah dihilangkan oleh Rasulullah SAW. Namun apa yang terjadi ketika beliau mengimami subuh, sebelum ruku beliau mengatakan Allahumma hdina fi man hadani wa afina fi man afai. Habis itu langsung ruku. Setelah selesai berdoa, berzikir dan lain sebagainya, datang seorang murid Imam Syafi'i berkata, wahai imam, katanya, tadi engkau tidak kunut ba'da ruku, malah sebelum ruku. Kenapa ini imam? Kata Imam Syafi'i, ikraman wa ihtiraman 'ala al-maliki, saya menghormati kepada Imam Malik yang bertakwa bahwa qunut subuh dilaksanakan sebelum ruku. Kemudian beberapa lama kemudian berkunjunglah Imam Syafi'i kepada kediaman Imam Malik. Imam Syafi'i ini dikabarkan kalau di Mesir, beliau asalnya dari Baghdad kemudian ke Mesir, dan Imam Malik berkedudukan di kota Madinah. Ketika Imam Syafi'i datang kepada Imam Malik dan beliau pun menjadi imam yang pada saat itu sebelum kota Madinah mayoritas berbangsa Maliki, yaitu menggunakan qunut sebelum ruku. Jadi mazhab yang besar itu akan 4 kota. Pertama Imam Malik tidak menggunakan qunut. Imam Malik menggunakan qunut, tetapi sebelum ruku. Imam Syafi'i berqunut, tetapi setelah ruku. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal tidak menggunakan qunut. Ketika berkunjung kepada Imam Malik di Madinah, Imam Malik yang tadinya berqunut sebelum subuh langsung ruku, dan setelah ruku Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, dan seterusnya. Kemudian setelah salam, zikir, doa dan lain sebagainya, datanglah murid Imam Malik bertanya kepada beliau, wahai imam, katanya, selama ini engkau berfatwa bahwa qunut itu sebelum subuh, tapi kenapa ketika datang Imam Syafi'i engkau berqunut ba'da subuh? Jawabannya bagaimana kata Imam Malik? Sama.
dengan jawaban Imam Syafi'i, yaitu ikraman wa ihtiraman ala Syafi'i, saya menghormati dan memuliakan Imam Syafi'i yang berfatwa bahwa qunut itu dilaksanakan setelah rukuk. Di dalam kaidah fikih bahwa seorang mujtahid mutlak haram hukumnya mengikuti sesama mujtahid, tapi atas nama kebersamaan, atas nama persatuan, atas nama kesatuan umat, kaidah tersebut dilakukan lebih mementingkan kepada persatuan dan kesatuan. Jadi sebenarnya saya subhanallah, harusnya ketika tadi Al-Qur'an hadir dan kasih menyuruh saya untuk menjadi imam, saya harusnya begitu ya, jangan jadi imam dulu. Tapi nggak apa-apa, ini saya mohon izin dan mohon maaf bahwa saya datang dari jauh kepada kalian sekalian. Ini pertama ya, Bekasi, saya datang jauh dari di sana. Bogor sekarang, Bogornya bapak ke situ, nanti ada perumahan belok, nah itu perumahan saya yang di situ. Bogor dan Bekasi hanya bisa oleh perumahan saya gitu ya. Baik, bapak hadirin jemaah sekalian, waduh dulu ya. Bapak ibu hadirin jemaah sekalian, untuk pertemuan kali ini saya mengambil sebuah tema umum, yakni antara Islam dan ilmu pengetahuan. Bagaimana Islam dan bagaimana ilmu pengetahuan di dalam kaidah Islam. Maka saya rangkum ilmu yang begitu luas akhirnya di dalam satu judul yang berjudul Islam dan ilmu pengetahuan. Baik, di sini diawali bahwa kajian kita diawali dengan surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 yang bunyinya sebagaimana mungkin di antara kita sudah familiar ya dengan ayat yang 991 dan 190 yang diawali dengan inna fi khalqis samawati wal ardh, bahwa di antara penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian antara malam dan siang, la ayatin li ulil albab, merupakan tanda-tanda bagi orang-orang yang termasuk golongan ulul albab. Pertanyaannya adalah, apa itu ulul albab dan apakah kita termasuk dengan ulul albab? Kira-kira kalau seandainya Allah menyuruh seseorang dengan ulul albab, kita yang termasuk di surah Allah tidak? Kan? Apakah kita termasuk ulul albab? Karena apa ulul albab? Kemudian dijelaskan oleh Allah di dalam ayat selanjutnya. Alladzina, saya garis bawahi dulu. Alladzina tersebut merupakan jawaban dari pengertian siapa itu ulul albab. Maka alladzina yang disebut dengan ulul albab adalah alladzina, ialah orang-orang yadhkurullah, yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketika kita berzikir harus menggunakan tasbih itu? Atau harus menggunakan jubah itu? Atau harus menggunakan kuda-kuda itu? Tidak, ya. Ketika seseorang mengingat Allah itu secara langsung kepada Allah, atau kita melihat